warga surga. Kami ada di Pasar Besar Tombatu Minasa Tenggara, Sulawesi Utara, Indonesia, dan ada pada tahap yang ke-52. Dan saat ini kami akan memulaikan KKR tahap 52 di Pasar Tombatu. Dan saudara di Tuhan, ikuti terus program ini. Kami akan memulaikan KKR ini, memberkati masyarakat yang ada di Tombatu ini, atau khusus di Pasar Tombatu ini. Dan Tuhan memberkati, bagikan terus program ini untuk memberkati banyak orang. Tuhan memberkati. Shalom. Cek 1 2 1 2 1 2 1 2 cek. Shalom, shalom. Selamat pagi semuanya. Masyarakat umat Tuhan yang ada di Pasar Besar Tombatu. Puji Tuhan. Mungkin Anda bertanya kenapa tiba-tiba ada musik dan suara di sini. Saya sendiri Pendeta Jerry Sangit sebagai Ketua Tim Pelayanan Harvester Ministry Raja Wali Tim dari Sulawesi Utara mendapat izin langsung dari Polda untuk melaksanakan rally KKR penginjilan jalanan, dan kami ada di tempat ini sudah pada tahap yang ke-52. Tahap 51 kemarin pagi kami ada di Pasar Tahan, dan hari ini kami ada di tempat ini berkoordinasi langsung dengan camat dan juga hukum tua setempat, terlebih kepala pasar yang ada dan mandor yang ada di tempat ini. Karena untuk itulah kami ada di tempat ini untuk melaksanakan misi surga, rally KKR penginjilan jalanan di pasar-pasar, di pusat-pusat kota, di tengah kampung dan pertigaan-pertigaan jalan. Maksud daripada atau misi utama daripada KKR ini adalah itu mulainya karena ada COVID-19 atau Corona yang sampai hari ini belum ada obatnya. Karena untuk itulah misi kami jalankan. Nah, saudara berkati Tuhan, ketika kami berada dalam pergerakan misi ini untuk melaksanakan KKR, tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada umat Tuhan, pengikut Kristus semua, bahwa ketika pandemi Corona, pandemi COVID-19 itu ada di dunia ini, itu senantiasa membuat ada banyak umat Tuhan mulai berfokus kepada Corona itu atau virus, sehingga banyak yang mengalami tekanan, banyak yang mengalami kegoncangan. Nah, saudara tahu Corona masuk, gereja-gereja ditutup, belum bisa beribadah, tempat-tempat tertutup belum bisa dipakai, atau gedung-gedung. Nah, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, saya dipakai Tuhan jadi alatnya Tuhan, memimpin tim ini bersama-sama untuk melaksanakan KKR ini. Tujuannya adalah supaya kita semua dapat beribadah, dapat bersekutu, karena ibadah ini di tempat yang terbuka. Sebelum kami memulaikan KKR ini, maka saya sebagai ketua tim menyampaikan dulu protokol kesehatan yang perlu kita perhatikan. Saya buka masker karena sedang berbicara. Yang paling penting buat kita ketika Corona masuk, kita senantiasa sedang berada pada keadaan new normal. Kebiasaan kita akan beraktivitas yang biasa, tapi ada kebiasaan yang berbeda, yaitu harus memakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Kenapa, saudara? Karena Corona ini dia masuk lewat mata, hidung, dan mulut. Caranya masuk lewat tangan kita yang tidak sadar kita pegang mulut atau mata, hidung, dan tangan itu sudah ada virus, dia masuk di situ. Karena untuk itu kita sering harus pakai masker dan rajin cuci tangan serta menjaga jarak. Nah, ibadah KKR jalanan ini atau tempat terbuka, kenapa harus tempat terbuka? Supaya kita tetap berjarak. Nah, karena itu umat Tuhan warga surga, kami tidak mengundang saudara untuk kumpul di sini. Silakan beraktivitas dimanapun suara terdengar. Yang penting kita mendengarkan firman Tuhan, dan itu membuat kita semakin kuat dan kokoh. Terima kasih buat kecamatan setempat, Bapak Hukum Tua, Kepala Pasar dan Mandor yang boleh bekerja sama dengan kami, tim Pelayanan Harvester Ministry Raja Wali Tim Sulawesi Utara. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Pasar Tombatu yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Mohon maaf jika keberadaan kami di tempat ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu sekalian. Kami datang di tempat ini bukan membawa satu gereja, tapi kami datang di tempat ini membawa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam keadaan apapun kita saat ini tidak membatasi hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Tuhan tidak melihat dalam keadaan apapun, tetapi dalam keadaan apapun Tuhan melihat kita tetap bisa untuk memuji
dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Amin. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Umat masyarakat pembantu yang diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Satu kali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami semua mau bersorak, tinggikan. Amin. Haleluya. Katakan bersama-sama haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Satu kali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Padang dari desa mana? Amin. Padang dari beda mana? Amin. Asal Kau berdiri atas firman-Nya. Tuhan tahu hati kita memuji Dia. Hiduplah di hatiku. Kaulah saudarakan saudara. Bukan banyak dari suku mana. Bukan banyak dari suku mana. Kau berdiri atas firman-Nya. Katakan kau hatimu. Hatimu di hatiku. Kaulah saudarakan saudara. Katakan ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan. Besar sekali. Amin. Semua saling mengasihi. Katakan ku menjadi Tuhan. Hanya ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjadi mesra sekali. Mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa menjadi Tuhan. Hanya Tuhan. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi Tuhan. Hanya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya pasar pembatu dilawat oleh Tuhan. Setiap jiwa, setiap umat-umat Tuhan yang mau beri hati untuk Tuhan. Mari kau ambil waktu untuk Tuhan di pagi ini.
kami terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai menerpaku. Janjimu di dalamku, Engkau tenangkan setiap jiwa kami, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai menerpaku. Janjimu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah barat, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang.
bersama-sama mengatur tempat ini. Berjamaah setia umat Tuhan tempat ini. Tuhan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Tuhan bertahan karena Yesus selalu menopang dan mengiringku di tengah badai dengan kekuatan
atas nafas kehidupan yang Engkau sudah beri dalam kehidupan kami Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang Engkau telah anugerahkan dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini ya Tuhan, bersama dengan seluruh masyarakat yang ada di Tombatu ini Tuhan, khusus yang ada di pasar ini Tuhan, kami berterima kasih di mana kami boleh lagi beraktivitas lagi, kami boleh melakukan lagi dan akan pekerjaan kami Tuhan. Sebab itu dengan apa yang Engkau telah anugerahkan dalam hidup kami mau membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Lewat kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Lewat mulut lidah kami ini akan memuji dan mengagungkan nama daripada Tuhan. Sebab Tuhan hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, inilah kehidupan kami, ini hati kami ya Tuhan. Kami mau pakai Tuhan untuk memuji, memuliakan nama daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kuduskan seluruh hidup kami, sterilkan tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Biar di tempat ini ada api Roh Kudus yang hadir Tuhan. Turun Tuhan, membakar setiap pujian dan penyembahan kami. Sehingga Tuhan di pasar ini terjadi kegerakan yang besar, terjadi pemulihan yang luar biasa. Lebih daripada itu ibadah kami saat ini Tuhan, ibadah yang mengandung janji Tuhan, di mana ada roh Allah ada di tempat ini Tuhan. Sehingga kami yang datang dengan sakit disembuhkan Tuhan, yang datang dengan terbeban Tuhan, masalah persoalan kami percaya Tuhan, semua itu akan diganti dengan sukacita. Yang masih terikat akan dilepaskan dan dibebaskan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya saat ini mata Tuhan tertuju di tempat ini Tuhan, di mana Engkau siap memberkati Tuhan, baik pembeli bahkan pun penjual Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau akan memberkati tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kuasa kegelapan coba-coba mengganggu ibadah kami. Tuhan, berdoa kami kepadamu dalam nama Yesus, hancurkan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Serahkan ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi masyarakat Tombatu yang ada sukacita. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, sebab kebenaran firman Tuhan mengatakan, mari pujilah Dia di tempatnya yang maha kudus. Biarlah segala yang bernama memuji Dia. Itu sebabnya kita harus memuji Dia dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Haleluya. Mari bersama bagi Tuhan. Sebab Dia Raja, Dia Tuhan yang layak dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuk. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Sudah dia panggil nama. Mari kita dengar dia panggil nama saya. Sudah dia panggil nama saya. Dia sudah. Sudah dia panggil namamu. Sudah dia panggil nama saya. Sudah dia panggil nama. Mari katakan jawab dia. Jawab dia. Dia ya Tuhan. Jawab dia. Haleluya. Haleluya, kami percaya Tuhan. Alkitab katakan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kami percaya pada pagi hari menjelang siang ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini, melawat semua masyarakat yang ada di pasar ini, menjamah melepaskan batas, menyampaikan kebenaran di tempat ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Oke, baik. Shalom. Damai di hati. Haleluya. Saya percaya kita bersukacita di tempat ini. Amin. Kita bersukacita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Nah, hari ini mungkin kebertanya kenapa ada di tempat ini. Kami tim Harvesting Ministry Raja Wali Tim. Kami ada di tempat ini, mungkin kebertanya-tanya kenapa harus ada di pasar-pasar. Kenapa harus ada ibadah di pasar seperti ini. Ini tempat keramaian, tempat menjual ikan. Nah, saya mau katakan bahwa di hari-hari terakhir, untuk lihat bersama, kami tidak bisa beribadah di gereja. Kami tidak bisa ada di gedung-gedung gereja untuk beribadah di sana karena COVID-19 ini. Tetapi hari ini, ketika kami ada di tempat ini, Alkitab berkata bahwa Tuhan yang engkau sembah, yang engkau percaya, Alkitab katakan Dia adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas. Dia tidak dapat dibatasi oleh gedung gereja saja. Dia tidak dapat dibatasi dalam rumah saja, saudara. Karena kenapa? Karena Alkitab bilang Dia Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Jadi mungkin kau berkatakan ibadah itu ada di gereja, ibadah itu ada di gedung, dan hanya karena di gedung Tuhan hadir di sana. Tidak, bukan karena hanya di gedung. Ketika kita ibadah di gereja Tuhan hadir, tetapi ketika kita ada di tempat ini dan hati kita tertuju kepada Tuhan, engkau harus tahu Tuhan hadir di sini. Ketika Tuhan hadir, Tuhan kerjakan hal yang luar biasa. Ketika Tuhan hadir, maka Tuhan lakukan perkara yang hebat bagi kita. Ketika Tuhan hadir, Tuhan akan memulihkan kita, memberikan kita jawaban, memberikan kita kelegaan. Sebab Alkitab katakan, Yesus berkata, "Mari engkau yang letih lesu, datang kepadaku, aku berikan engkau kelegaan, aku berikan engkau kekuatan baru, aku berikan engkau kemenangan." Karena kenapa? Karena jawaban yang kita cari selama ini hanya ada di dalam Yesus. Yesus adalah sumber jawaban. Yesus adalah sumber segala sesuatu. Amin. Makanya kami ada di tempat ini, saudara. Bukan kami gaya-gayaan di tempat ini, tetapi kami ada di tempat ini mau menyampaikan kabar baik bagi kita semua.
Oke, nama saya Habil. Nama saya Habil Setia. Saya dari suku Sangir, tapi tinggal di Manado. Sudah lama di Manado. Nah, saya berdiri di tempat ini, saya mengatakan kembali bahwa saya berdiri di tempat ini bukan dengan latar belakang yang baik. Saya berdiri di tempat ini dengan latar belakang yang tidak baik. Saya masuk penjara kasus 351. Dan setelah bebas dari penjara, saya masuk kerja tambang liar. Kerja tambang. Kalau di sini kebanyakan saya dengar masyarakat yang ada di Tombatu kebanyakan naik ke tambang Kratosoto. Tetapi pada waktu saya kerja tambang di tambang Kendari. Nah, di tambang Kendari itu saudara, kalau di tambang Manado hanya masuk orang-orang lokal. Tapi kalau tambang liar, tambang Kendari, di sana sudah berbagai macam suku. Di sana ada dari suku Kalimantan, suku Palopo, Toraja, ada dari Makassar, Bugis Bone, semua ketemu di sana. Dan yang masuk tambang itu adalah orang-orang ex narapidana, orang-orang yang tidak waras masuk di sana. Jadi kerjaan kami di sana adalah setiap hari harus baku foto, harus baku mengada dengan lawan. Kenapa? Karena kami mau cari lubang yang baik. Tetapi saya mau katakan, bukan hal itu yang saya mau ceritakan di tempat ini. Bukan betapa saya gilanya di tambang liar, betapa saya lakukan hal yang kurang ajar di tambang liar. Bukan. Saya berdiri di tempat ini menyampaikan bahwa kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Kita masih punya Tuhan yang hebat, sanggup memulihkan kita, melepaskan kita, membebaskan kita. Saya inilah terbelakang dari Buddhisme, karena saya dari suku Sangir. Orang Sangir punya statement itu saudara, kalau masih kulit bawang, lo bilang kalau iris, soalnya kalau iris bawang setelah iris taruh. Lo bilang kalau masih kulit bawang jangan pergi, jangan keluar dari Sangir. Makanya ketika saya keluar dari Sangir benar-benar dipersiapkan, benar-benar lo bilang bukan cuma kulit bawang. Karena kerjaan saya ketika ada di Sabang, tukang bedemon, tikam badan, iris-iris di leher. Itu yang saya lakukan. Saya kejar-kejar orang Makassar, Bugis, Palopo. Pernah menghantam dengan orang Palopo, tidak pernah mundur. Kalau dahulu kami tidak pernah mundur ketika lakukan perkara yang jahat. Ketika ada seorang di tambang dia berteriak, bunuh, orang jangan lari, mau lihat. Saudara, mereka tidak pernah akan lihat mau jatuh di patung-patungan, mau jatuh di lubang ataupun di mana. Mereka tidak akan peduli asalkan mereka berpikir kami bisa lari daripada maut ini. Tetapi hari ini saya berdiri di tempat ini bukan mau berteriak tentang bunuh orang, tapi saya berdiri di tempat ini mau berteriak menyampaikan betapa Tuhan kita luar biasa. Yesus namanya, Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa bagi kita semua di tempat ini. Amin. Makanya saya katakan bahwa kalau kami latar belakang yang tidak baik dapat diubahkan oleh Tuhan, apalagi kita semua yang ada di tempat ini. Ketika kita mau datang pada Tuhan, pasti Tuhan akan pulihkan kita. Pasti Tuhan akan lakukan perkara yang luar biasa. Kenapa saya begitu berani, saudara? Karena saya selain Buddhisme, saya punya latar belakang bela diri, taekwondo. Jadi cap mau tangan kosong cap mau baku tikam cap mau baku potong cap mau. Baku potong ada kulis saudara, tangan kosong ada bela diri. Jadi tidak pernah mundur, dimanapun tempat saya pergi tidak pernah mundur. Tapi hari ini kami ada di tempat ini mau menyampaikan bahwa Tuhan kita Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang baik, sanggup menerima kita. Dia tidak pernah pandang latar belakang kita, Dia tidak pernah lihat latar belakang kita. Engkau boleh punya latar belakang yang tidak baik. Mungkin engkau pernah masuk penjara sama seperti kami. Mungkin engkau pernah melakukan kasus 351 sama seperti kami. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pandang itu. Ketika engkau datang pada Dia, Dia tidak pandang latar belakang kita. Melainkan Dia pandang ketika engkau datang pada Dia, maka Dia akan pulihkan kita. Sebab saya sudah katakan tadi, Tuhan panggil kita yang letih, lesu, berbeban berat, datang pada Dia supaya Dia berikan kelegaan, supaya Dia berikan kita kekuatan baru, supaya Dia mengangkat kita. Kita letih, lesu, berbeban berat. Kenapa? Kita letih, lesu, berbeban berat karena ada dosa yang mengikat kita, karena ada dosa yang membuat kita tidak terbawa, tidak punya kelegaan, karena ada pelanggaran yang kita hidup dalam keletihan, lesuan, berbeban berat setiap hari. Tapi Alkitab katakan hari ini kalau kau datang pada Tuhan, maka Alkitab
katakan, engkau yang letih, lesu, berbeban berat karena dosa, karena pelanggaran akan dipulihkan oleh Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan sanggup memulihkan. Bapak Ibu Saudara, dia berjalan dari rumah tempat ibadah yang satu ke tempat ibadah yang satu. Dia berjalan dari pasar yang satu, tempat keramaian yang satu ke tempat keramaian yang lain. Untuk apa? Saya katakan tadi, untuk menyampaikan kabar baik di sana. Dan yang kedua, untuk mencari yang hilang. Nah, kami ada di tempat ini untuk menyampaikan kabar baik bagi kita semua. Kita lihat di hari-hari terakhir akan ada masa sukar, ada COVID-19 yang muncul di hari-hari terakhir. Itu membuat semua masyarakat seluruh dunia mengalami masa sukar, masa sulit, masa-masa yang tidak baik. Tapi hari ini saya mau katakan, kabar baiknya adalah kita masih punya Tuhan yang luar biasa, yang hebat, yang sanggup menolong kita. Alkitab katakan, Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Saya mau katakan bahwa kalau sebelum ada COVID-19, sebelum ada masa sukar, masa sulit terjadi, engkau pernah ditolong oleh Tuhan, engkau pernah dilepaskan oleh Tuhan, engkau pernah mengalami mujizat karena Tuhan kerjakan hal yang luar biasa. Saya mau katakan, hari ini pun ketika ada COVID-19, ketika ada masa sukar, Tuhan sanggup menolong engkau, Tuhan sanggup memulihkan engkau. Karena Alkitab katakan, Dia Yesus, Tuhan kita, Dia tidak pernah berubah. Amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan yang percaya dalam Yesus Kristus, Dia tidak pernah berubah. Apa yang tidak pernah berubah? Kasih-Nya, pertolongannya, kebaikannya tidak pernah berubah bagi kita sekarang. Kuasa-Nya tidak pernah berubah. Kalau di tahun 2010, 10 tahun yang lalu, Yesus lepaskan saya daripada 5 roh yang mengikat saya, sehingga saya begitu ganas. Setiap hari pikiran hanya pikiran kejahatan, setiap hari pikiran kejahatan, setiap hari pikiran kejahatan. Itu yang ada di pikiran saya, tidak ada pikiran yang baik. Tetapi 10 tahun yang lalu ketika Yesus hadir dalam hidup saya, Dia lepaskan saya daripada 5 roh, sehingga saya bisa berdiri di tempat ini dan menyampaikan kesaksian tentang Yesus yang luar biasa. Saya berdiri di tempat ini bukan karena saya tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya mengalami Dia dan Dia melepaskan saya, sehingga kami berdiri di tempat ini dengan lantang menyampaikan bahwa Yesus yang terpercaya, Dia benar-benar Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia benar-benar berkuasa, Dia berkuasa, sanggup memberkati, melepaskan kita yang ada di tempat ini, asalkan kita mau datang ke Dia. Amin. Coba lambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Saya percaya hadirat Tuhan sedang bekerja di tempat ini. Dan yang kedua, masa sukar, masa sulit terjadi di hari-hari ini. Saya mau katakan, jangan pandang pada masa sukar, jangan pandang pada masa sulit, tapi pandang pada Yesus Tuhan yang luar biasa. Kabar baik yang kedua adalah, mari kita pandang pada Tuhan. Amin. Kita pandang pada Yesus. Kalau setiap hari, saudara, ketika engkau dapat masalah, engkau pandang masalah itu, engkau lihat masalah, engkau terus pandang masalah. Bangun pagi lihat masalah, malamnya lihat masalah, bangun pagi lagi lihat masalah, malamnya lihat masalah. Saya mau katakan, masalah itu tidak akan selesai kalau engkau terus pandang masalah, lihat masalah, tidak akan terselesaikan. Tetapi kalau engkau pandang Tuhan, ketika ada masalah datang, pergumulan datang, persoalan datang, engkau pandang pada Yesus, maka engkau akan melihat bukan masalah itu akan menimpa kita, tapi masalah boleh datang dalam hidup kita, masalah boleh hadir dalam hidup kita. Tapi ketika engkau pandang pada Tuhan, masalah itu akan jadi kecil, karena engkau pandang pada Tuhan yang besar, yang membuat hatimu menjadi besar dan masalahmu menjadi kecil, dan engkau dapat temukan jalan keluar dalam masalah itu. Kenapa? Karena Tuhan sanggup memberikan jawaban bagi kita. Hari ini pun, ketika engkau ada di tempat ini, ketika engkau sedang beraktivitas di tempat ini, telingamu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kabar baiknya adalah jangan kita pikir-pikirkan COVID-19 ini, jangan kita pikir-pikirkan virus corona. Kalau kau pikir-pikirkan virus corona, bukan sakit karena virus corona, tapi sakit karena pikiran karena virus corona.
Kebanyakan orang seperti itu. Tapi hari ini saya mau katakan, kami mau memberitahukan di tempat ini bahwa mari pikirkan tentang kerajaan surga. Pikirkan Tuhan yang luar biasa, yang sanggup membebaskan engkau daripada COVID-19, yang sanggup memulihkan engkau daripada virus corona yang ada. Yang ketiga, kabar baik yang ketiga adalah bahwa Tuhan yang engkau sembah, yang engkau percaya dalam Yesus Kristus, sampai pada hari ini Dia tetap mau mencari kita yang hilang. Amin. Dia mencari kita yang hilang. Saya sudah katakan tadi, dia berjalan dari desa ke yang satu ke desa yang lain, dan dia berjalan dari kota yang satu ke kota yang lain. Untuk apa? Mencari yang hilang. Yesus diperumpamakan di dalam Matius 13 ayat 44 dan selanjutnya, diumpamakan sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pedagang yang apa? Yang menemukan harta terpendam dan yang menemukan mutiara yang terindah. Alkitab katakan karena dia bersuka cita, karena dia temukan harta terpendam dan mutiara terindah. Alkitab katakan maka dia kembali, dia menjual segala miliknya dan kembali membeli harta terpendam itu dan mutiara terindah itu. Alkitab katakan Filipi 2 ayat yang kelima dan seterusnya berkata, dia adalah Allah, tapi dia tinggalkan kealahan itu, dia tinggalkan kemuliaan di surga, dia datang di bumi untuk mencari yang hilang, supaya ketika ditemukan yang hilang, maka Alkitab katakan dia pergi dan dia menjual semuanya, dia tinggalkan kemuliaan surga dan dia kembali membayar kita. Alkitab katakan dia beli kita yang berdosa, dia beli kita yang penuh dengan pelanggaran, bukan dengan uang, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi Alkitab katakan dia bayar kita dengan darahnya. Tergantung di atas kayu salib, darahnya tertumpah, artinya ada penebusan oleh darah Yesus. Amin. Atas hidup kita. Jadi 2000 tahun yang lalu Yesus telah bayar kita, dan Alkitab katakan dia bayar lunas, bukan kredit. Manusia kalau beli motor boleh kredit, tapi Yesus yang percaya adalah Yesus Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Dia telah bayar kita lunas. Amin. Bayar lunas. Jadi kalau hidup telah dibeli dan dibayar oleh Yesus, bayar lunas, maka jangan sia-siakan hidup kita dan jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada. Alkitab katakan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 berkata bahwa pergunakan hari-hari ini, pergunakan kesempatan yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi hari ini saya mengatakan, mari pergunakan waktu sekarang ini, dengarkan firman Tuhan, respon firman Tuhan, maka kehidupanmu akan dipulihkan, keluargamu akan dipulihkan, engkau akan alami sesuatu hal yang luar biasa. Terobosan terjadi atas hidupmu, karena yang engkau percaya Yesus Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Kesaksian dan perkataan profetik saya mau katakan bahwa di dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua berkata, jika hari ini engkau dengarkan suara Tuhan Allah, maka jangan keraskan hati. Kan hari ini adalah hari perkenanan untuk Tuhan mau memulihkan kita. Dan hari ini adalah hari penyelamatan kita. Amin. Perkenanan atas apa? Perkenanan Tuhan mau pulihkan hidup kita, membebaskan dan berikan jawaban. Dan Alkitab bilang, dan hari ini juga adalah hari penyelamatan atas hidup kita. Ketika kita respon firman Tuhan, maka keselamatan terjadi atas engkau. Alkitab katakan satu orang bertobat, maka seisi rumah akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kita akan pujian hidupku. Menggenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di jalan, jadi bukti kebesaran. Itu
membuat umat Tuhan tidak ada berdaya lagi. Tetapi terpuruk kita dalam kekelaman, pasrah hidup. Ingat kita masih punya Tuhan. Yesus Kristus itu dahsyat dan luar biasa. Kami dari tim Raja Wali Kristi sudah punya tahap tempat yang kami ada pergi dan sebetulnya yang ada di Tombatu untuk memberitahukan bahwa di negeri ini atau di Tombatu ini itu dikasihi Tuhan menjadi satu target surga. Kami bukan latar belakang orang baik, saudara. Kami hamba Tuhan, hamba Tuhan keluaran, tapi hamba Tuhan kejadian. Yang jadi saya Tuhan tangkap dalam penjara, dilumpuh dosa, melakukan tindakan kriminal. Saya banyak orang teman-teman orang yang ada di sini. Yang di dalam. Dari Tondano sampai Tujuh, 10 tahun saya diponis oleh hakim. Satu hari saja saudara tahu untuk selesaikan di penjara itu susah. Haleluya. Tapi waktu 2006 ketika hamba Tuhan ini orang ketua tim Raja Wali Pendeta Jerry Sanggar datang di lapas saya dijamah oleh Tuhan dan Tuhan berbicara bahwa hidup saya berharga. Itu sebabnya kami ada di tempat ini untuk memberitahukan Anda yang hadir di tempat ini yang lagi jualan, engkau berharga dan mulia. Katakan haleluya. Nama saya Jonas Marga Sendu, asli dari Tondano tapi Pantai. Haleluya. Kalau teman-teman yang ada di sini tidak perlu kita mau sampaikan apa yang pernah kita buat di dalam. Sebelum dari luar, sebelum dari dalam memang 13 orang berontak dicari oleh Polresta Tondano. Saudara tahu karena selalu hidup dalam hal-hal yang tidak berkenan, beki-beki kerusuhan, masuk di kampung orang, di mana kita pergi kampung atau kota itu pasti kacau. Itu terus karena hidup ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Saya tidak ada dasar kungfu, tidak ada dasar ilmu gelap, tapi saya punya dasar cuma nyali. Dan saya berkata Tondano Pantai, kalau sok keluar, stay atau sok kubur. Jika baku dapat dilawan, ditambang, dimanapun kita bilang begini pada orang, kalau mau disanggup kubur kita pestengah kamari. Haleluya. Tapi itu dulu, itu masa lalu, itu dibuat setan, umat Tuhan dibuat setan, anak-anak muda dibuat setan, terikat terbelenggu, hidup dalam pesta miras, hidup dalam pesta narkoba, hidup dalam pesta seks. Tapi hari ini saya mau beritahu, di dalam Yesus ada pengampunan, ada pengampunan yang luar biasa. Itu sebabnya kami ada di tempat ini, karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Saudara tahu, pada hari Tuhan berbicara, waktu mereka bertanya kapan kedatangan, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai macam tempat, akan terjadi kelaparan di berbagai macam tempat, akan terjadi tsunami, akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan Tuhan bilang, aku akan mengirimkan penyakit sampar yang hebat dan dahsyat. COVID-19 ini itu adalah satu rencana Tuhan untuk menyadarkan umat Tuhan supaya umat Tuhan sadar. Tapi lewat COVID-19 banyak oknum-oknum yang ada dalam kepemerintahan, duduk dalam kepemerintahan, korupsi duit rakyat. Haleluya. Itu sebabnya kami ada untuk memberitahukan bahwa hidup kita itu berarti. Jangan cuma 100 juta, jangan cuma 50 juta, jangan cuma karena untung 1000 kita tipu, kita dusta. Alkitab berkata orang pendusta, orang penipu, orang yang takut, mereka tidak ada dalam kerajaan surga, tapi dalam kerajaan neraka. Wahyu pasal 21 ayat 8. Coba minta satu orang baca Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Apa kata firman Tuhan bagi kita? Kami tidak pernah buat persiapkan ayat. Selama saya jadi hamba Tuhan 2006 sampai hari ini, sampai selamanya saya minta sama Tuhan, saya tidak pernah mau mensiapkan konsep. Karena yang kita mau cuma menerima sesuatu dari Tuhan. Untuk menerima sesuatu dari Tuhan, kami banyak berlutut di kaki Tuhan untuk meminta konfirmasi dari surga. Karena ada begitu banyak umat Tuhan so terikat, terbelenggu, tinggal di zona nyaman. Ketika ada pendeta khotbah, pendeta itu kurang singgung-singgung. Bukan, itu kebaikan kita. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar kita. Supaya apa? Kita mengerti, kita tahu bahwa kita punya Yesus itu dahsyat dan luar biasa, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, menuntun kita dalam kebenaran. Waktu itu dulu kita tidak tahu, tapi waktu kita kenal firman,
Maka Alkitab berkata, Tuhan memberitahukan kita. Wahyu pasal 21 ayat 8. Firman Tuhan, tetapi orang-orang penakut, Perhatikan, orang-orang yang tidak percaya, Haleluya. orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah Haleluya. kematian yang kedua. perhatikan saudara, Alkitab bilang peringkat pertama orang tidak masuk kerajaan surga, atau peringkat pertama orang yang berdiam, menduduki atau tinggal di neraka adalah penakut. Penakut itu apa? Mereka so takut masuk gereja karena COVID-19. Saya mau beritahu, itu cara kerja setan. Setan berkuasa akhir zaman untuk pakai oknum-oknum yang berkuasa untuk mengikat umat Tuhan, supaya umat Tuhan tidak menerima lawatan Allah. Tetapi Tuhan buka bagi kami untuk datang di pasar, di terminal, di tempat-tempat keramaian untuk memberitahukan, jangan engkau takut, kita masih punya Yesus dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Yesaya 41 ayat 10. Lihat saudara, kalau mall buka karena mall bayar pajak, tapi gereja karena tidak bayar pajak jadi pemerintah tidak buka. Haleluya. Lihat saudara, coba gereja bayar pajak, pasti buka karena mall, rumah makan, restoran bayar pajak. Ini oknum-oknum pemerintah yang tidak takut akan Tuhan. Itu sebabnya kami ada di tempat ini untuk memberitahukan engkau yang duduk dalam kepemerintahan harus takut Tuhan. Yesaya 10 ayat 41 ayat 10. Lihat firman Tuhan. Dulu saudara tahu, orang mau tarkam, masuk tambang liar, masuk di tambang Toraut, masuk tambang Katelu, masuk tambang Gorontalo. So tahu-tahu mau mati, mau baku bunuh, mau mati, mau pergi. Tapi sekarang saya mau beritahu, karena sampaikan firman, sekalipun mau tembak, jangankan penjara menanti, kematian menanti, tetap saya sampaikan firman Allah. Haleluya. Karena Alkitab bilang mati ada keuntungan bagi mereka yang sudah dikenal oleh Tuhan. Haleluya. Ada teman saya di tempat ini. Dulu orang sama-sama ditambang, Bumelah. Kasihan dia sudah meninggal, bak bunuh di atas. Dia saudara, Ces, mau kemana orang mau pergi? Ada masalah dia datang ke kita. Tapi waktu itu saya turun kota, dia tertinggal sendiri di atas. Dan ada Ces, akhirnya dia bakul wakil sendiri dan orang. Mati saya pulang mayat. Namanya Melki, farmnya saya tidak tahu. Haleluya. Apa tadi? Yesaya 41 ayat 10. Lihat, peringkat pertama orang masuk neraka adalah penakut. Jangan-jangan saudara lihat baku gepe, baku sontong di gereja itu ada urapan Tuhan, itu ada hadirat Allah, dan setiap orang yang ada bersama dengan Tuhan itu tidak ada virus yang mempan. 5 bulan, 6 bulan yang lalu kami pernah doakan orang yang terinfeksi, orang yang kena positif COVID-19, mereka disembuhkan. Kami tidak apa-apa karena ada darah Yesus. Itu ada hari ini, itu ada untuk membuat jualanmu berhasil oleh Tuhan. Amin. Bukan cuma hidupmu, tapi apa yang dikerjakan oleh tanganmu pasti dibuat Tuhan berhasil. Yesaya 41. Nah lama. Firman Tuhan, janganlah takut, Perhatikan, sebab aku menyertai engkau. jangan takut sebab ada berita dari surga. Yesus menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Saudara saja tahu, saudara masih merokok, masih minum, masih ganti-ganti pasangan, masih judi, masih jual, masih tipu. Tuhan tetap menyertai kita. Apalagi kalau kita beri diri kepada Tuhan. Maka Sakarya 2 ayat yang kelima, Dia sendiri menjadi tembok berapi bagi kita. Katakan haleluya. Terus, Janganlah bimbang, Jangan sebab bimbang. aku ini Allahmu. Tuhan bilang aku ini Allahmu. Dia tidak berdusta. Bilangan 23 ayat 19, dia bukan manusia sehingga dia berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Apa yang dia firmankan lewat hamba-hamba Tuhan, lewat Alkitab, itu pasti digenapi. Tapi yang Tuhan mau, jangan kita takut, jangan kita bimbang. Di surga kita masih punya Yesus. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Bertahun 2003 saya kasus pembunuhan di kampung orang. Dan waktu itu saya dikejar oleh massa. Saya sendirian, cuma pergi dan terjadi. Dan saya bisa lolos di masa kampung itu. Dan mereka terjadi terus. Saudara tahu, itu kuala. Kalau orang bilang, muka massa, belakang massa. Samping kiri beton, seperti beton itu batu. Itu tebing, begitu juga kanan. Tidak ada pertolongan. Saudara tahu,
Saya berdoa, bukan berdoa kepada surga, tapi saya berdoa kepada mereka yang menyembah berhala. Bapak dari mama saya tahun 60-an Pica Nusa Kembangan karena dapat kasus pembunuhan, dipenjarakan di Nusa Kembangan. Waktu Nusa Kembangan Pica cuma naik buaya dari Nusa Kembangan sampai di kampung Tonano Pante. Tapi waktu saya minta pertolongan, tidak ada pertolongan. Tetapi Alkitab bilang, Mazmur 121 ayat 1 dan 2, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolongan? Pertolongan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan berkata begini, buka tuh pisau, pakai tuh baju. Saudara tahu baju saya ikat seperti ini, pisau saya ikat seperti ayam untuk mengadai ini masa. Itu masa di muka, masa di belakang, satu kampung. Tetapi waktu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan selamatkan kita dari tempat itu. Tetapi belum bertobat, masih bikin kasus terus, sampai di lapas kasus lagi, masuk dalam karantina gelap. Itu luar biasa. Waktu begini tidak dapat lihat. Tondano tinggal pakaian dalam, minta maaf. Itu sangat dingin selama 1 bulan. Dirantai seperti mafia-mafia. Itu rantai bukan borgol yang biasa, tapi itu rantai bukan rantai anjing, tapi rantai kapal terus ikat orang. Karena orang bilang selama lapas ini jadi, baru ngoni yang bikin kasus kurang ajar di dalam. Sampai dengan pegawai negeri, sebagian pegawai lembaga mau didusun. Haleluya. Waktu itu ditunggangi iblis. Tapi pada 2006 yang lalu, saya dijamah oleh Tuhan dan memberi diri, dan terlalu menyesal. Saya mau baroko, mau mabuk, mau make, mau tipu-tipu, mau lakukan perzinahan. Karena darah Yesus, Dia bayar kita bukan dengan barang fana, tetapi dengan darahnya. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, peringkat kedua orang masuk dalam kerajaan neraka. Wahyu 21 ayat 8 tadi. Haleluya. Jangan takut jualanmu. Jangan karena jualannya laku, ikan, bawang, rica, tomat, baju, peralatan rumah yang tidak laku, kongsonya tidak mau percaya itu Yesus. Yesus sanggup memberi makan. Kami dari 2006 saya bertobat sampai hari ini 1 bulan 30 hari. Tapi pemeliharaan Tuhan indah dan luar biasa. Haleluya. Indah dan luar biasa. Itu sebabnya apalagi kita ada jualan, libatkan Tuhan dalam usahamu, libatkan Yesus sebelum datang ke pasar. Bangun mesbah bersama suami istri, bangun mesbah, maka engkau lihat Alkitab bilang perjalananmu pasti di rumah Tuhan berhasil. Wahyu 21 tadi ayat yang ke-8. Peringkat kedua, jangan mimpi saudara kalau masih penakut. Oh jangan-jangan, haleluya, kami tidak singgung. Tapi pasar tahan 2 kali kami masuk. Tapi mereka seperti waktu zaman rasul-rasul, mereka meletakkan itu jualan mereka di kaki kami. Dan mereka berkata, selama waktu kau tidak datang, orang penjualan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Dua. Orang tidak percaya. Saudara lihat, kita percaya Yesus sanggup. Dia ubah kutuk jadi berkat, ratap tangis diubah jadi taring-tarian, bahkan kematian kekal Tuhan ubah menjadi kehidupan yang kekal. Dia sanggup memelihara, Dia sanggup membuat usahamu berhasil. Itu percaya kepada Tuhan. Ada seorang bapak di bagian torak sana, orang ahli pokoknya di aliran ke Pantai Costa. Mabo tu bapak kong so ciri di got. Kong tu gembala bilang, "Kiapa om? Kiapa so ciri di got?" Begitu dah. Kasihan om, Tuhan so bayar. Kok om bilang begini, biar mabo-mabo begini, yang penting kita masih masuk gereja. Saudara pikir di surga banyak mantan pemabuk, tapi bukan pemabuk kita masuk surga. Kita bukan seperti ajaran lain, bawa korban, oleh itu kita naik di jembatan, itu 7 kali lebih halus dari manusia, dari rambut manusia. Ketika kita jatuh di lembah, di neraka, kita boleh batobo. Orang lalu bilang, selama engkau ada di neraka, selama-lamanya di neraka. Selama kita di surga, selamanya di surga. Penentuan kita masih hidup. Katakan haleluya. Terus Orang keji, terus orang-orang pembunuh macam kami yang tidak bertobat, dan kutuk tabur tuai. Jika kita tidak bertobat, kita akan dibunuh dengan pedang lagi. Teman saya mati karena apa? Bunuh orang sombong, keluar backing lagi, akhirnya dia bunuh ulang. Haleluya. Tapi pembunuh yang paling sadis, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-13. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3, ini pembunuh yang paling sadis. Bukan secara fisik, tetapi
tapi secara roh. Ada begitu banyak orang samping baku jual, baku iri hati, baku benci. Suami istri tidur sama-sama satu rumah, tapi so baku curiga, so ada kebencian di dalam. Karena itu istri so ada lain, itu suami so ada lain. Itu keji di mata Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan, setiap orang yang membenci saudaranya, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Adalah seorang pembunuh. Berapa banyak kita yang membenci hari ini? Bertobat, amin. Bertobat. Oh, pokoknya sampai mati kita tidak mau lepaskan pengampunan. Neraka itu bukan enak. Bukan di hotel bintang 5 bongkok kaki untuk minum kopi, bukan. Tapi neraka penderitaan. Tidak ada kesenangan di sana. Alkitab bilang kesusahan, kesukaran, kesesakan, penyiksaan yang luar biasa. Itu sebabnya kalau kita masih benci-benci, mulai hari ini sadar dan bertobat. Amin. Karena neraka bukan tempat kita, tapi iblis dan orang-orang yang mau melakukannya, mau mengikutnya. Terus, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. So terlalu sakit, kita dorana beki. So terlalu sakit, kita benar. Itu bukan hak kita. Hak kita bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya dulu tidak tahu. Karena tidak tahu akhirnya bunuh orang, karena tidak tahu akhirnya selingkuh, karena tidak tahu akhirnya bikin kerusuhan terus. Tapi hari ini ada berita dari surga untuk memberitahukan, amin. Jangan lagi kita membenci. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Wahyu terus baca. Yang keempat, tidak lama. 21. Cepat-cepat. Haleluya. Saudara lihat? Orang-orang sundal. Orang-orang sundal. Terus. Tukang-tukang sihir, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala. Wah, ini satu paket. Sundal, sihir, penyembah berhala. Efesus pasal 5 ayat yang ketiga dan keempat, terus baca. Lihat satu paket ini sundal. Toh, saudara istri basundal dengan istri orang lain. Saudara suami basundal dengan tuh suaminya orang lain. Bahkan mengaku-mengaku masih cewek. Itu pernah kita alami. 3 tahun saya mengalami hidup dalam persinahan dengan istri orang. Pendeta kasih kawin lagi. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Saya lagi, amin, amin, amin. Karena nafsu orang punya istri di sebelah. Akhirnya penjara memisahkan saya dengan dia. Haleluya. Baru ada saudara saya lagi. Waktu saya keluar dari penjara, dia saudara istri, cerai dengan DP istri, kong kawin dengan orang ke istri. Kong kita bilang begini beliau, saudara, tamam, lebih bagus sudah lepas. Oh nyanda. Akhirnya kematian yang memisahkan dia. Saya mau beritahu, sebelum kematian atau penjara yang memisahkan Anda, yang punya istri, punya suami yang bukan milik engkau, tinggalkan. Amin. Haleluya. Lihat Efesus pasal 5. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Jangan di antara kamu. Apalagi tombeking. Mau bilang saja, jangan. Ada tuh saudara di status begini, di status. Siapakah yang 02 suka mengantar kita? Kalau kita balas di sebelah, kita bilang hati-hati. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Terus, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Perhatikan sedang. Alkitab berkata dalam hidup kita, peringkat yang keempat adalah orang sundal, orang sihir, penyembah berhala. Menyembah berhala itu bukan cuma kita ada patung. Itu penting, itu memang penyembah berhala yang sudah dari dulunya. Tapi yang penyembah berhala yang asli zaman. Orang Kristen bangun pagi bukan doa, bukan cari Alkitab, tapi cari HP lebih dulu. Dia pengen tahu DP anak itu sobat ingus, sok kinting di tempat tidur, tapi HP dia ambil. Ini penyembah berhala modern akhir zaman yang menduakan Tuhan. Dan kita harus sadar mulai hari ini. Terus dalam waktu ini. Yang terakhir, habis penyembah berhala. Masih setia untuk ada di tempat ini dengan firman Tuhan. Dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Apa itu pendusta? Saudara tahu, saya pernah jualan-jualan seperti ini. Ambil ikan 1 ekor 100.000, baru kita jual. Orang bertawar begini, Bu,
Pak, boleh kok menggawat kasihan. Tidak pulang pokok. Padahal untuk 150, 50.000. Ini kenyataan, realita. Tuhan sanggup pelihara Anda, amin. Amin. Katakan ya, betul kita dah ambil 100.000. Kong kita dalam sedang makan, amin. Itu yang indah, haleluya. Pas orang bertawar, sampai pakai nama Tuhan, demi Tuhan. Kita dah ambil ini 150, berarti cuma 100. Amin. Pendusta kita bilang, saya bukan lagi singgung Anda, tapi hari ini saya memberitahukan kebenaran supaya kita sama-sama ke surga. Jika engkau lakukan itu dan mau melakukan apa yang Tuhan mau, baru engkau status ketemu orang di Yerusalem baru. Amin. Mari beri tepuk tangan yang mulia bagi Allah kita. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Usia ini dengan sungguh-sungguh karena Tuhan ada, Dia akan melawat engkau hari ini. Haleluya, sebab namamu kudus. Tuhan, ku masuk rumahku, Yesus. Masuk rumah Mahaku, terang yang Bapa surgawi dalam nama Yesus, kami percaya jika kami ada di tempat ini, Tuhan mengutus kami di tempat ini, biar kerajaan-Mu ditegakkan di tempat ini, kerajaan setan dihancurkan, nama Yesus ditinggikan. Dimanapun sudah terdengar, kami dari pasar besar tempat ini, Tuhan. Kami percaya melawat kami semua, firman-Mu yang kami dengar, memberitahukan kepada kami tentang kehidupan yang sesungguhnya yang boleh kami jalani. Terpuji nama Tuhan demi nama Yesus. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Shalom, shalom. Pagi hari ini ketika tim kami ada di tempat ini, ibu bapak sekalian sedang mendapat berkat. Kenapa? Karena biasanya kalau kita ibadah di gereja atau ibadah yang biasa, pasti satu pembicara, jadi satu pendeta atau satu hamba Tuhan yang khotbah. Tapi hari ini kita sedang mendengar 3 pembicara. Jadi saya sebagai ketua tim pelayanan, nama saya Pendeta Jerry Sangil, sebagai ketua tim pelayanan Harvester Ministry Raja Wali Tim Sulawesi Utara,
mendapat izin langsung dari Polda untuk melaksanakan misi surga Rally KKR di masa COVID-19. Jadi saya harus jelaskan lagi, misi utama kami di dalam pergerakan pelayanan ini itu karena dimulainya dari ketika corona itu masuk menjadi pandemi. Menjadi pandemi itu maksudnya mengglobal, mendunia, dan sampai hari ini belum ada obatnya. Nah, waktu COVID ini masuk, kita tahu bersama bahwa banyak tempat-tempat ibadah belum bisa beribadah. Di Manado, saudara, apalagi ibadah atau gereja-gereja masjid itu belum bisa dibuka, belum bisa masuk berkumpul orang. Kenapa? Karena di tempat tertentu rentan sekali virus bisa masuk. Ya. Nah, karena untuk itulah ketika saya menjadi alatnya Tuhan di penginjil, Tuhan beritahukan untuk pergilah engkau ke jalan-jalan tempat terbuka, ke pasar-pasar, ke pusat-pusat kota, ke pertengahan-pertengahan kampung untuk mengadakan ibadah supaya umat-umat yang ada di sana bisa kembali terkoneksi dengan surga. Jadi itu misi kami yang utama. Jadi ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, supaya jelas di sini, dan waktu saya mendapatkan misi ini melaksanakan Rally KKR, kami sudah ada di tempat ini, sudah berkeliling Sulawesi Utara di pasar-pasar, di tengah-tengah kampung, di pusat kota, sudah ada pada tahap yang ke-53. 53. Kemarin pagi kami ada di Pasar Tahang, kemarin sore ada di Desa TM. Tapi sebelumnya sudah berputar di Sulawesi Utara, sudah masuk ke tahap 53 di tempat ini. Dan sementara tahap 54 kami ada di pusat kota Tompatu di Taman Kota. Jadi sebentar kami ada di Taman Kota pada jam 5 sore, kita berjumpa di Taman Kota Tompatu untuk senantiasa beribadah di tempat yang terbuka seperti ini. Dan saudara tahu, intinya adalah supaya Tuhan mengingatkan kita semua sebagai umat Tuhan, umat yang percaya, bahwa ketika corona itu masuk, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa bisa ada virus seperti ini? Dan Anda akan berkata, oh ini mungkin dari Wuhan, oh mungkin ini karena ada penelitian A, penelitian B. Ingat, semua yang terjadi di dunia ini, kalau Tuhan tidak pernah izinkan, tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau terjadi di akhir zaman ini, ada kegoncangan yang sedang terjadi, kegoncangan, ada gempa bumi, ada tsunami, ada gunung meletus, dan banyak kesukaran, termasuk corona ini bisa muncul. Semua itu diizinkan oleh Tuhan. Apa maksud Tuhan izinkan? Semua Tuhan izinkan supaya kita semua harus berfokus pada satu kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Kerajaan itu bernama kerajaan surga. Di dalamnya ada kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera. Di dalamnya kita akan menemukan jawaban, karena memang semua kerajaan akan digoncangkan, semua akan digoncangkan, tetapi hanya ada satu yang tidak pernah bergoncang, yaitu kerajaan surga. Nah, saudara tahu, kita diingatkan oleh Tuhan. Diingatkan kenapa? Tolong baca ayatnya dulu, Efesus pasal 2 ayat 19. Efesus pasal 2 ayat 19. Jadi, sebagai warga surga, Tuhan mau ingatkan kita semua, supaya senantiasa pada saat dunia ini diizinkan Tuhan mengalami kegoncangan, masa sukar, penuh misteri, kegoncangan dan virus muncul, maka Tuhan ingatkan kita kembali menemukan jawaban, menemukan kepastian siapa kita sesungguhnya. Efesus 2. Firman Tuhan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kapan kita tahu kita warga surga? Kapan kita tahu kita bukan umat Tuhan di luar halaman, bukan orang asing? Pada saat kita punya meterai, punya tanda. 2 Timotius 2 ayat 19 berkata, sesungguhnya meterai yang teguh itu adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi akhir zaman, ketika keadaan dunia bergoncang, virus masuk, ada banyak umat Tuhan kehilangan status, ada banyak umat Tuhan kehilangan tanda, kehilangan meterai. Kalau kami ada di jalan-jalan, Tuhan membawa kami untuk memberitahukan supaya jangan kehilangan tanda, jangan kehilangan meterai, sebab keluarga surga Tuhan kepunyaan Allah ditebus dengan darah yang mahal.
Iblis itu berusaha di akhir zaman untuk membuat kita kehilangan tanda, kehilangan meterai. Kenapa? Wahyu 12 ayat 12. Saudara tahu, maafkan kami kalau suara kami sudah begini. Karena hampir tiap hari berteriak. Sudah 53 tahun kami berteriak hampir setiap hari, berkeliling. Di mana suara kami? Di mana tenaga kami? Semua datang dari surga. Semua datang dari Tuhan. Katakan haleluya. Ya, nanti kami bersyukur. Silakan beraktivitas. Yang penting telinga kita masih mendengar. Mendengar firman Tuhan. Yang adalah jawaban buat kita. Kepastian buat kita. Katakan haleluya. Dengar baik-baik. Jadi, Tuhan ingatkan kita supaya kembali menemukan kepastian, menemukan status kita bahwa engkau bukan orang asing, bukan pendatang, bukan di luar halaman, bukan dibinasakan, tetapi warga surga. Kita berkuasa perjanjian darah, air dan roh. Iblis berusaha membuat kita kehilangan status, kehilangan tujuan. Tapi Tuhan punya rencana luar biasa. Termasuk pasar besar Tompato, Tuhan punya rencana luar biasa. Dimanapun sudah terdengar, Tuhan memberkati kita, memberikan kita, mengangkat hidup kita, membuat kita tidak takut dan goncang di akhir zaman. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu, Karena iblis tahu bahwa waktunya waktu kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Pola licik setan berusaha membuat umat Tuhan kehilangan status. Caranya bagaimana? Dia buat kita error, terputus hubungan dengan surga. Covid muncul, banyak orang error hidup mereka. Ketakutan, kegoncangan, kebimbangan itu error. Tetapi misi surga Tuhan bawa di sini untuk membuat kita tidak error lagi. Tetapi terhubung dengan surga, terkoneksi dengan surga. Katakan haleluya. Saudara tahu koneksi kita dengan surga ada di mana? Koneksi kita dengan surga itu ada di mana? Ada di damai di hati. Amin. Amin, saudara. Amin. Anda kita koneksi dengan surga. Jadi iblis berusaha mempengaruhi hidup kita terputus hubungan dengan surga. Tanda-tanda orang error adalah yang pertama, tidak ada ketenangan, stres, depresi, emosi. Itu orang-orang yang error. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita kembali, biar terkoneksi dengan surga, supaya ada damai di hati, ada sukacita, ada ketenangan, ada pemulihan, ada kelepasan. Katakan haleluya. Kolose 3 ayat 14. Kalau di gereja, saudara, kita pakai dasi, kita duduk manis, ambil tisu, lap-lap suar, ambil kipas-kipas. Gong, sementara ibadah, suka tidur semua. Karena kenapa? Karena ada suasana mengantuk. Kalau di sini, terus PC-PC, penuh dengan darah, karena ikan, karena PC-PC, tetapi hati kita tertuju kepada Tuhan. Itu yang luar biasa. Pendeta-pendeta berkhotbah pakai dasi, pakai gas. Orang di sini sudah tahu, kadang suka nak mandi ku datang karena mau cepat-cepat. Yang penting firman disampaikan, karena Tuhan ditinggikan. Ada damai, ada sukacita. Hidup kita terkoneksi dengan Tuhan. Katakan haleluya. Kali ini kami ada di tempat ini supaya Tuhan tegakkan kerajaannya. Kerajaan setan dihancurkan, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, kehidupan kita diubah oleh Tuhan. Kita jadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Amin. Katakan haleluya. Kolose 3 ayat 15. Kami tidak punya mimbar sekarang. Mimbar kami ini yang baca-baca. untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersatulah. Alkitab bilang kita dipanggil oleh Tuhan. Waktu Yesus mati di kayu salib, darahnya tertumpah. Waktu darahnya tertumpah, Alkitab katakan oleh darah Yesus, Efesus 1 ayat 7, dosa mau diampuni. Roma 5 ayat 9 berkata, oleh darah Yesus engkau dibenarkan. Waktu dosa mau diampuni, engkau terkoneksi dengan surga. Maka hidupmu ada damai. Ada damai. Damai. Jadi, damai sejahtera itu adalah koneksi kita dengan surga. Waktu masa sukar terjadi, waktu corona muncul, orang hilang damai, ketakutan, kegoncangan yang terjadi.
Saudara tahu banyak orang di rumah sakit bukan karena COVID, tapi karena imun turun. Karena pikir-pikir itu corona. Nonton televisi, baca berita, semua tentang corona, tentang zona merah, zona hitam, belum berhenti. Terjangkit A, terjangkit B, banyak yang terjangkit. Itu semua yang terlalu pikir-pikir. Akibatnya setan mengikat kita dengan pikiran-pikiran negatif seperti itu. Dan akhirnya kita tinggal mengalami kehidupan yang di lubang kegelapan. Tidak lagi terkoneksi dengan surga. Tuhan bawa kami dalam pergerakan pelayanan seperti ini. Untuk Tuhan memberitahukan, jangan kamu takut. Sebab kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Yesus yang berkuasa untuk memberitahukan. Sekarang ini terima damai sejahtera dari surga. Kembali hidupmu terkoneksi dengan surga, karena memang kita dipanggil Tuhan bukan untuk hidup dalam kegoncangan, bukan dalam ketakutan, bukan hidup di dalam kegelapan, tapi hidup dalam damai sejahtera. Bilang sama-sama damai sejahtera. Mari ibu bapak sekalian ikuti kata-kata saya. Bilang sama-sama damai sejahtera. Pemerintah, hati, dan pikiranku. Karena untuk itulah aku terpanggil untuk terkoneksi dengan surga. Kita tangannya beri bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu cuma ada dua hal yang kau jalani, damai atau galau. Coba beritahu kiri kanan, masih ada damai atau sok galau? Bilang kiri kanan, masih ada damai atau sok galau? Atau kacang, error atau koneksi, domba atau kambing, atau doping, setengah domba setengah kambing. Maksudnya setengah hitam setengah putih. Jadi artinya pelan-pelan. Yang ada tuh pelan-pelan di sini, yang ada domba di sini. Di sini domba-domba yang setia. Ada damai di hati. Katakan haleluya. Setan tiap hari mencuri damai di hati. Dengan cara apa? Dia bikin kita terpengaruh dengan kata-kata saja. Suami istri aja, kalau suami berkata-kata keras, kasar, hilang damai itu istri. Itu istri kalau dia mulai bagong pada suami, itu suami hilang damai. Cara kerja setan seperti itu, sudah. Alkitab bilang istri harus jadi penolong. Penolong, bukan penggonggong dan penodong. Di Manado banyak begitu. Istri bagonggong terus pada suami, batodong terus tiap hari. Dia gonggong dia suami. Akhirnya suami karena digonggong terus oleh istri, dia suami yang korupsi karena digonggong oleh istri. Ibu-ibu bilang begini, ada Pak Pendeta, masa orang terus yang kena? Untuk suami-suami dan kalau suami-suami cuma di luar sana. So ada pertemuan perkumpulan Portugal, persatuan orang-orang tua Gatal. Tapi yang ada di sini Portugal. Persatuan orang tua Gatal. Iblis bikin kehidupan kita itu terputus hubungan. Saudara tahu kalau orang hilang damai, cuma ada kacau, stres, depresi. Iblis berusaha membuat kita hidup di lubang kekelaman. Kalau orang berpikiran so stres, hati sudah tenang, dan boleh di mana? Dia membuka sama dengan Popaya Tono. Kalau mau suka lihat, coba lihat kiri kanan. Orang hilang damai, dia membuka. Lihat dia membuka, saudara. Sama dengan Hitler. Tapi kita lihat ini semua, itu muka-muka luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Sama yang Pendeta Jonas bilang tadi, biar kita laku, tapi dari yang firman Tuhan ada damai. Tapi Tuhan mampu untuk memberkati kita semua. Haleluya. Jadi sekali lagi, misi surga utama di pandemi COVID-19. Jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang, jangan hidup dalam kekacauan dan kegoncangan. Kita masih punya Tuhan yang luar biasa, yang mampu mengkoneksikan kita dengan surga. Supaya hari ini kita punya damai sejahtera, kita punya ketenangan dari surga. Itu yang Tuhan mau, karena itu umat Tuhan. Di poin yang pertama ini, mari tangan kananmu diangkat seperti ini. Tapi kalau ada orang yang mau beli, tidak usah katakan, ambil itu doi. Ada orang semua bayar, orang bilang begini, orang mau bayar dia lari. Nah, sobat itu ibu semua bayar coba. Tapi yang belum bayar, coba angkat tangan. Oke, saya akan berdoa buat saudara supaya hari ini tidak ada yang error, tapi ada damai. Bapak surgawi dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan, saat ini
Kuasa Tuhan turun di tempat ini, menciptakan damai terjadi, damai terkoneksi. Hari ini umat Tuhan di pasar ini terima damai, terima sukacita, terima ketenangan dari surga. Sekarang ini engkau terima damai, tidak error, tidak berputus asa, tidak takut, tidak bimbang, tetapi damai sejahtera turun atasmu. Terima dalam nama Yesus. Ini tanda bahwa hidupmu terkoneksi dengan Tuhan. Saudara tahu, damai sejahtera itu kunci kerajaan surga yang pertama. Alkitab katakan sesungguhnya umat kepunyaanku, engkau akan kuberikan kunci kerajaan surga. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan surga bukan bicara perkataan, bukan bicara makanan minuman, tapi soal kebenaran, kunci kebenaran. Kedua, damai sejahtera itu kunci kerajaan surga. Damai itu membuat engkau ada ketenangan, ada sukacita, dan itu membuat Anda mengalami kelegaan. Katakan haleluya. Lihat sama-sama hari ini aku terima damai dalam hatiku. Jadi intinya pengkhotbah saya terakhir mengingatkan kita semua, jangan lagi hidup di dalam kegelapan, jangan lagi hidup dalam ketakutan, jangan lagi hidup dalam kehidupan yang bimbang dan cemas, sebab kita masih punya Tuhan yang berkuasa, yang memberi damai bagi kita. Damai sejahtera turun di tempat ini. Warga pasar yang ada di sini, percayalah hari ini kuasa kasih Tuhan turun di tempat ini, membuat hidupmu tidak sama lagi. Jika ada terjadi kekacauan, kegoncangan, jika terjadi hal yang error dalam hidup kita, hari ini Tuhan kembali koneksikan kita. Tidak ada error lagi, tidak ada berputus asa, tidak ada yang takut lagi, bimbang lagi. Tetapi hari ini terima damai sejahtera, terima ketenangan dari surga. Sebab untuk itu engkau dipanggil oleh Tuhan. Orang yang hidup dalam damai sejahtera, dia akan punya ketenangan dalam jiwa. Kalau jiwamu tenang, maka engkau akan lihat, engkau punya imunisasi surga. Tubuhmu itu akan punya imun yang kuat dari surga. Jiwa goncang, imun turun, sakit terjadi. Tapi kalau imunmu kuat, engkau tidak mudah sakit. Kenapa? Sebab rohanimu terkoneksi dengan surga. Karena itu hari ini terima damai sejahtera dari surga. Saatnya Tuhan Yesus, kami akan mendoakan buat masyarakat yang ada di pasar besar Batu. Jika Tuhan temukan dalam hati kami banyak yang error, banyak yang goncang, banyak yang takut, banyak yang galau, hari ini Tuhan dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu, Engkau mengunjungi, Kau menjamah satu persatu umat Tuhan, pedagang-pedagang masyarakat yang ada di pasar besar Batu. Urapan-Mu turun, memulihkan umat-Mu Tuhan. Jika ada yang error, saat ini terjadi koneksi. Jika ada yang di lembah kekelaman, saat ini diangkat oleh Tuhan naik ke Bukit Sion. Jika ada yang sakit, saat ini Tuhan Yesus sembuhkan. Jika ada yang bimbang, Tuhan teguhkan hati mereka. Sehingga dimanapun suara terdengar, yang mendengar saat ini sedang diubah oleh Tuhan. Umat Tuhan. Tapi kami minta, buka hatimu. Buka hatimu. Kita sulit beribadah hari-hari ini. Tapi kami ada di tempat ini sedang beribadah, sedang bersekutu dan mendengar firman. Sekarang doa kami naikkan untuk hidupmu hari ini mendapatkan kelegaan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kesukaan. Sekarang ini percayalah, Tuhan Yesus ada di tempat ini. Dia hadir di tempat ini. Kuasanya tidak pernah terbatas, tidak dapat dibatasi. Ketika Tuhan Yesus hadir, dengar baik-baik, 2000 tahun yang lalu ketika Yesus ada di dunia ini, dia berjumpa orang yang buta melihat, dia berjumpa orang yang lumpuh berjalan, dia berjumpa orang yang mati dibangkitkan, berjumpa orang yang sakit
yang sakit sembuh. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, selama-lamanya. Tetap kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah. Dia ada di tempat ini, berjumpa hidupmu. Sesuatu terjadi atasmu, sesuatu terjadi atasmu. Engkau tidak sama lagi, hidupmu diubah. Mari semua timber, mari kita berdiri di tempat ini. Kami semua tersungkur mendoakan negeri ini, Tuhan. Biar terjadi pemulihan, terjadi kelepasan, terjadi pertobatan di tempat ini. Lawatan kuasa Roh Kudus menjamah kami semua. Kami merindukan cahaya-Mu, kami merindukan ulapan-Mu. Jamah kami semua. Yes. Jamah umatmu di pasar ini, Tuhan. Ibu Bapak sekalian, Tuhan yang kita sembah, kita tidak bisa lihat, tetapi kita bisa mengalami dan merasakannya. Bagaimana caranya? Buka hatimu dan katakan, ya Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, jamalah hatiku, jamalah hidupku. Jika Tuhan temukan dalam hidupmu sekarang ini, sedang gundah gulana, tertekan, dalam sakit, kehilangan damai, kegoncangan, maka hari ini Tuhan memulihkan keadaan. Amin. Roh Kudus menjamah hidupmu. Engkau sedang merasakan damai sejahtera turun atasmu. Damai sejahtera itu koneksimu dengan surga. Tidak ada yang error lagi di tempat ini, tapi semua terkoneksi dengan surga. Amin. Semua terhubung dengan surga. Dan kalau kita sudah terhubung dengan surga, kita akan menerima semua yang baik dari surga. Akan kita terima. Semua yang baik dari surga akan kau alami. Perlindungan, damai sejahtera, kesukaan, kesembuhan, kesehatan, perlindungan yang sempurna, itu akan kau terima. Engkau tinggal di bumi sama seperti di surga. Terimalah damai itu, terimalah koneksi itu denganmu. Kau tidak sama lagi. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Ya, kami percaya Tuhan. Ketika kami berdiri di tempat ini, maka ada hadirat Tuhan turun atas tempat ini.
Dan ketika ada hadirat Tuhan turun atas tempat ini, maka akan ada kuasa Tuhan yang akan menjamah setiap masyarakat yang hadir di pasar ini. Dan kami berdoa bersama di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan yang terus ada bersama-sama dengan masyarakat yang ada di tempat ini, memberkati mereka, melepaskan mereka, bahkan berikan kelegaan bagi mereka, bahkan berikan jawaban dari setiap masalah persoalan yang mereka hadapi. Karena kami percaya, kami punya Tuhan sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Kami punya Tuhan sanggup menjawab segala pergumulan mereka. Kami punya Tuhan sanggup berikan jalan keluar dari setiap masalah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar terjadi untuk semua masyarakat yang ada di pasar ini. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka mengalami jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doa untuk semua pedagang-pedagang yang berjual beli yang ada di tempat ini, di pasar ini. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati barang dagangan mereka. Diberkati dalam nama Yesus. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ketika Tuhan memberkati mereka, maka Alkitab katakan susah payah tidak dapat menambahi. Tetapi ketika berkat Tuhan turun atas mereka, maka berkat itu akan membuat mereka mengalami kelimpahan daripada surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Para pasar yang ada di tempat ini, Tuhan yang memberkati, bahkan pemerintah yang ada diberkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, pemerintah yang ada di tempat ini selama dalam tanganmu. Kepala pasar, pegawai pasar juga Tuhan memberkati semua pedagang penjual, bahkan terlebih khusus mereka yang ada di daerah ini, yang ada di sekitar kami ini Tuhan, yang sudah bersama beribadah mendengarkan suara-Mu. Tuhan Engkau genapi bukan firman dalam diri mereka, bahwa janji firman Tuhan ya dan amin. Setiap orang yang mendengar dan melakukan firman-Mu, maka sesungguhnya Engkau akan ambil mereka bukan ekor tapi naik, kepala bukan turun tapi naik, dan Engkau akan melakukan perkara yang besar. Tuhan, Engkau berdoa kepada Bapa Surgawi, pemerintah yang ada di Kota Tombatu ini berkati dari camat, kelurahan-kelurahan semua perangkat-perangkatnya diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya maka atmosfer yang ada di Tombatu sudah diubah oleh Tuhan menjadi atmosfer surga, karena kami sudah melihat kerajaan setan sudah dihancurkan, iblis dan kekuatannya sudah dihancurkan, karena ada kekuatan surga yang bergerak di negeri ini, dan kami tahu negeri ini akan terima lawatan Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kita bersama
Bapak Saudara kami lepaskan berkat buat setiap warga surga pemirsa live streaming ini yang menyaksikan program ini, yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Indonesia, yang ada di Dubai, yang ada di India, yang ada di NTT, di Medan, dan di beberapa daerah yang sudah masuk tadi menyaksikan live bersama. Tuhan berkati yang ada di Jepang, di Tokyo. Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka. Kalau mereka semua bekerja di sana, Tuhan membawa mereka untuk selalu berhasil. Ada penerimaan surgawi atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lepaskan berkat Tuhan buat semua pedagang-pedagang yang ada, bahkan tua yang ada telah bekerja sama, bahkan mandor pasar yang ada, kepala pasar yang boleh bersama-sama. Kami lepaskan banyak Tuhan yang telah memberikan kami strong di tempat ini, bahkan yang sudah memberkati. Maka angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Maka kiranya berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan selalu menyertai kita, tidak pernah melepaskan kita dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada memberi damai sejahtera yang melimpah-limpah, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gerejanya yang percaya melakukan firman-Nya. Semua yang menanti-nantikan Tuhan, semua yang bersyukur, yang mengangkat tangan, yang terima damai, terima sukacita, terima ketenangan, terima kemenangan. Mari kita sambut Dia sambil berkata bersama-sama, bilang sama-sama, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, Putri terima kasih. Baik Ibu Bapak sekalian, saya akan menyapa dulu buat setiap yang menyaksikan program ini. Yang perlu kita tahu sekarang, kita sedang ditonton oleh ribuan orang sekarang. Dan yang menonton kita di sini bukan hanya di Sulawesi Utara, bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Di situ tadi dikatakan Singapura hadir, Tokyo hadir, India hadir, Dubai hadir, bahkan dari Taiwan hadir. Itu berarti mereka sedang menyaksikan kita di sini. Saya menyapa buat yang sementara menyaksikan, kami ada di Pasar Besar Tombatu. Jadi jika Anda orang Tombatu di luar negeri, kami ada di Pasar Besar. Tadi sengaja saya syuting tuh ikan-ikan semua, tuh masyarakat semua, karena mereka suka sekali melihat. Ya, jadi mereka di luar negeri sana bersuka cita lihat semua. Jadi kita syuting semua, ibu buka suka cita semua, bahkan ikan semua melumpah, ya, karena suka cita. Belum lihat semua saudara, itu suka cita. Itu intinya kami ada di sini bukan action. Mereka nonton bukan kami action, bukan. Tapi kami action dengan surga. Bersama Yesus melakukan perkara yang besar untuk memuliakan Tuhan, supaya tetap kita kuat dan bertindak. Tidak perlu takut tiba dan cemas dengan corona, tetapi kita tetap percaya pada Yesus yang menyertai kita. Katakan haleluya. Karena itu terima kasih sekali buat yang menyaksikan dan senantiasa sudah membagikan apa program ini. Dan saudara, kami setiap live itu biasanya yang menyaksikan itu ada ribuan sampai 100.000 yang bisa nonton, dan semua bisa diberkati lewat acara ini, program surga ini. Ini yang kami sampaikan, dan saya sebagai ketua tim pelayanan orkestra ini sebagai tim mengucapkan terima kasih buat semua yang berkompeten, Bapak Hukum Tua, Kepala Pasar, Mandor. Tadi saya sudah ada di sini tadi pagi. Saya telepon tadi camat, camat kita sudah di pasar, tapi kita tidak mau
beraktivitas dulu karena tidak sopan. Jadi dia bilang oke, dong nanti saya telepon hukum tua. Jadi dia kasih nomornya hukum tua. Hukum tua sendiri yang datang atur tempat, baru mandor tadi kalau pasar sama-sama kami bekerja di sini dan untuk senantiasa supaya ibadah bisa terlaksana. Kami sebentar akan ada di Pusat Tombatu di Taman ya jam 4 sore. Kami ada di sana. Jadi masyarakat yang ada di sini kalau bisa bersama-sama di sana sebentar sore. Kami tim Raja Wali ada di sana menangkap yang ke-54. Dan setelah itu kami akan pulang di Manado, akan berkeliling lagi di tempat-tempat yang Tuhan sudah persiapkan. Sekali lagi kami berterima kasih, dan jika ada sesuatu yang mungkin tidak enak di hati, maafkan kami, tapi namanya firman Tuhan pasti telah memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom, shalom, shalom. Haleluya.